Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Titos Minoritas. Kemarin tanggal 5 Mei diresmikan acara pelantikan PBNU daerah Papua Selatan dan dihadiri oleh Ketua PBNU Gus Yahya Holil Stakuf. Beliau memberikan ceramah-ceramah yang sedikit, entahlah sedikit memihak kepada Ba'alawi atau memang mencari aman atau memang bahasanya para kiai memang begitu. Gimana Gus Yahya memberikan sebuah ceramahnya tentang pelantikan PBNU daerah Papua? Kita lihat video berikut ini. Bagaimana mungkin bisa bersatu menjadi bangsa apabila tidak ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kesadaran bahwa kita semua ini adalah saudara sesama manusia, saudara sesama anak-anak Adam yang setara di antara kita. Seandainya kita tidak sadar bahwa bapak kita sama, belum tentu orang kulit sawo matang ini bisa bergaul, bersahabat, membuat ikatan yang kuat dengan saudara-saudara yang berkulit hitam. Tidak mungkin menjalin ikatan yang kuat dengan saudara-saudara yang berkulit kuning, berkulit merah, dan lain sebagainya yang hidup sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini. Maka persaudaraan sebangsa atau ukhuwah watoniyah hanya mungkin dibangun apabila ada kesadaran tentang ukhuwah basyariyah. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Kali ini kami tidak setuju dengan ceramahnya beliau yang mengatasnamakan kita satu nasab, yaitu nasab Nabi Adam. Kalau omongan kayak gitu, anak SD pun semuanya insya Allah tahu kalau kita ini bernasab sama kepada Nabi Adam. Masalahnya di sini para Ba'alwi itu menggantungkan diri, mencangkokkan diri bernasab kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Itu yang jadi masalah. Kalau mencangkokkan diri bernasab kepada Ken Arok atau Tunggul Ametung itu tidak jadi masalah buat kaum pribumi. Yang jadi masalah itu yaitu menggantungkan kepada nasab baginda Nabi Muhammad. Kalau menggantungkan kepada Sayyidina Adam, semua orang pasti tahu kita ini bernasab yang sama. Kita lihat lagi videonya. Tidak peduli mau dirunut ini Pak Gubernur ini nasabnya ke atas sampai mana? Ya bagaimana kita tahu? Jangan-jangan memang beliau ini masih keturunan Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, siapa tahu. Nyatanya beliau hidup di sekitar keraton Surakarta, keratonnya Sultan Agung itu selama bertahun-tahun sampai 9 tahun. Sehingga sekarang bahasa Jawanya lebih halus dari saya. Walaupun saya sendiri juga keturunan Solo saya. Kita ini semua bersaudara, bapak kita sama,
dan tidak ada perbedaan martabat di antara kita atas dasar perbedaan latar belakang apapun. Ya, yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Lah ini setuju, kita disetarakan derajatnya, disetarakan nasab kita sama dengan Makassar, Jawa, Papua, Tarim atau yang manapun, kita sama, itu setuju. Masalahnya para kaum Baalwi ini mau nggak dirinya disetarakan dengan kaum pribumi? Pasti nggak bakal mau. Dia ini seolah-olah mengkultuskan dirinya bernasab paling mulia, seorang paling terhormat. Dia nggak bakalan mau disetarakan dengan kita, kaum-kaum minoritas, kaum-kaum pribumi ini. Kalau kita dari suku manapun disetarakan, pasti setuju dan pasti mau. Mereka ini, kaum-kaum Baalawi inilah yang kurang setuju, bahkan tidak akan setuju. Kita lihat lagi videonya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh bersaudara. Selama kita masih menganggap bahwa ada perbedaan martabat di antara kita, ya, rasa persaudaraan itu akan menemukan hambatan untuk bisa dibangun dan dikembangkan. Maka saya berpesan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan ini, mari kita kembangkan khidmah dengan prinsip-prinsip persaudaraan itu. Saya minta jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama seluruh Papua Selatan ini, baik PWNU, PCNU, banom-banomnya, tidak peduli baunya muslimat atau bau fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor, Pansor, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli, tanpa membeda-bedakan apapun, karena semua yang ada bersama kita ini adalah saudara. Saya kira ini juga relevan dengan salah satu judul acara kita hari ini, yaitu halal bihalal. Halal bihalal ini kreasi Nusantara. Itu Kiai Hilmi itu tidak tahu tinggal berapa lama di Sudan. Saya jamin di Sudan nggak ada halal bihalal. Di Mesir nggak ada halal bihalal. Saudi, di Persia, di Afrika Utara seluruhnya tidak mungkin ada. Dia baru pulang dari Afrika Selatan, tidak mungkin dia datang ke sana untuk halal bihalal, mustahil. Karena tidak ada halal bihalal di sana. Halal bihalal hanya ada di Indonesia. Dan halal bihalal ini memang sengaja dikreasi oleh para pemimpin bangsa ini. Pada tahun 1948, Bung Karno bersama para pemimpin bangsa pada waktu itu ingin mengembangkan wahana, tempat semua orang bisa berkumpul untuk berkonsolidasi. Dan setelah berkonsultasi dengan para ulama, khususnya dengan Kiai Abdul Wahab Asbullah, itu diciptakanlah forum yang kemudian dinamai halal bihalal. Jadi halal bihalal ini adalah momentum bukan hanya rekonsiliasi. Tentu saja rekonsiliasi, karena selama ini mungkin di antara kita ada saling salah, saling kekurangan dalam pergaulan di antara kita. Mari kita saling memaafkan dan menyatukan kembali persaudaraan di antara kita, memperkuat kembali persaudaraan di antara kita,
Tapi bukan hanya itu. Momentum hal-hal ini harus juga menjadi momentum untuk konsolidasi di antara kita semua. Mohon maaf atas komentar dari kita kaum minoritas, kaum lemah dan kaum bawah seperti kita ini. Mohon maaf sekali lagi kepada Ketua Umum PBNU. Sampai ketemu kaum minoritas dan sampai jumpa. Ciao.